Selamat pagi menjelang siang para sahabat Basinglah. Dalam cuaca yang cukup cerah ini, kita bertemu lagi di Cafe Basinglah dalam acara podcast yang memang sudah kita tunggu ya. Dan bersama saya ada teman diskusi ya. Yang pertama Mas Charma Afrianto ya. Yang kedua seperti biasa Pak Aris Munandar. Mas Charma ini kita belum kenal secara pribadi kan? Siap. Nah, cuma saya sudah tahu Mas Charma ini pelaku bisnis dan komisaris independen PT Sumsel Energi ya. Dan mungkin ya dalam persiapan pilkada bulan November di Sumsel ini ya, terutama untuk pilkada Kota Palembang, Mas Charma juga punya keinginan untuk terjun di dunia politik menjadi bakal calon atau calon ini? Bismillah, calon. Kandidat. Independen juga. Ya. Ya. Nah, jadi saya tadi komentar ini Mas Charma ini yang independen kayaknya lagi hobi sekarang ini. Musim non partai, Pak. Musim non partai. Saya senang itu. Ya. Sebagai warga negara, undang-undang memang memungkinkan kita untuk maju dalam pilkada dari calon independen. Bagus itu, ya. Saya senang karena undang-undang memang mengatur seperti itu. Nah, cuma saya itu ingin tahu Mas Charma, dari selama ini sebagai pelaku bisnis, ya, dari pelaku bisnis, kemudian masuk ke dunia politik, ya, bahkan punya rencana untuk maju sebagai kandidat dalam pilkada Kota Palembang. Apa itu yang mendorong atau yang memotivasi Mas Charma untuk membuat pilihan baru seperti itu? Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para fans podcast Basinglah, sukses selalu buat kita semua. Bang, intinya saya sebagai warga negara menjalankan hak konstitusi untuk ikut konstelasi politik di pilkada Kota Palembang nanti, menetapkan untuk fokus pada jalur independen. Tetapi realita politik dan dinamika politik ke depan memang kita harus ikuti semua. Seandainya nanti ada partai atau lobby-lobby dari tim kita di tim Palembang Maju Sejahtera memungkinkan untuk jalur partai, ya why not? Nah, itu artinya realita dan dinamika politik. Tapi kita harus kata orang politik itu kan cair ya. Cair. Jadi kita harus fokus dulu pada niat awal untuk melakukan sebuah perubahan besar, perubahan mendasar untuk masyarakat Palembang di 2024 ke atas. Artinya kami menetapkan diri maju dari jalur independen dengan berbagai banyak pertimbangan. Yang pertama memang di sekeliling saya adalah orang-orang yang independen, orang-orang merdeka, para aktivis, para pemikir, para panglima lapangan kalau saya bilang, kalau kami bilang, yang memberikan warna tersendiri bagi kemajuan Sumatera Selatan khususnya di Kota Palembang. Nah, tim saya ini memutuskan untuk memajukan saya di jalur independen. Ya itu tadi Bang, realita yang terjadi hari ini adalah kita perlu menyusun program
yang merdeka, artinya yang nanti ketika program ini disusun memang harus betul-betul mengedepankan pada program yang berpihak kepada Ya, rakyat. oke, Mas Ya. Charma. Tadi saya katakan setiap warga negara berhak. Ya. Yang kita pahami selama berhak memilih aja. Tapi sebenarnya berhak dipilih juga. Pilih. Nah, cuma sedikit orang yang punya keberanian untuk menggunakan hak untuk dipilih. Nah, Mas Charma kan salah satunya, ya. Tidak ada yang bisa menghambat itu kan. Tapi sebelum lebih mendetail itu, ya oke ya tadi soal motivasi. Tapi didukung keluarga nggak ini sebelum didukung kawan-kawannya? Ya, Nah, itu penting tentunya itu. 2 tahun pergerakan ini kalau tanpa doa orang tua, doa keluarga, doa anak istri ya tentunya Iya, jadi iya. hambatan. Ya, alhamdulillah sejauh ini fine-fine aja Bang. Fine-fine aja. Iya. Nah, tapi juga begini maksudnya. Keluarga, paham nggak dengan risiko menjadi pendamping? Iya, terjun di politik. Iya, seorang politisi. Iya, alhamdulillah. Istri saya barusan ikut konstelasi pileg. Oh, iya. Jadi kader partai, wakil bendahara Golkar Provinsi, Golkar Bu Provinsi. Acili Agustina, Oh. kemarin nyalek. Iya, iya, Alhamdulillah belum ada kesempatan, belum menang. Tetapi Iya, iya. kalau bicara soal politik, tentunya keluarga besar kami, adik Iya. saya pun ya hari ini kemarin ikut, ya mudah-mudahan terpilih di DPRD kota karena menurut angka dan data sementara Iya, iya, iya. adik saya memang terpilih. Iya, iya. Tapi itu artinya apa? Keluarga besar saya tidak alih politik. Iya. Kami dinamis, Iya, iya, iya. kami mengikuti realita kehidupan yang ada. Ya artinya dari dukun keluarga nggak ada masalah ya. Nggak ada Memang masalah, udah istri muda saya di bidang sangat- politik itu ya. Nah Tapi itu. pertanyaan Pak Jul itu kan aneh juga sebetulnya. Iya. Dia menanyakan kesiapan keluarga ya. Iya. Seolah-olah risikonya besar gitu Iya. kan. Padahal yang namanya kesiapan itu kan siap nikmat sama siap derita. Siap. Nah yang Pak Jul Iya. maksud itu Iya. siap. Kan kalau berkuasa siapa sih yang nggak mau gitu Pak? Iya. Kan pasti didukung Pak. Jangan salah Apa Pak? ya. Orang membicarakan siap kalah. Oh suka. Yang tidak kalah pentingnya kalau siap menang. Nah itu. Jadi begini, saya menjawabnya dengan taktis saja bahwa ini bukan pertarungan merebut kekuasaan. Oh, Kalau kita bertarung ada menang dan ada kalah. Iya. Hari ini adalah berlomba-lomba merebut kebaikan, berlomba-lomba melakukan kebaikan untuk perubahan Kota Palembang. Saya pikir ini bukan sebuah pertarungan ya. Kita hari ini berlomba-lomba membuat sebuah program yang dipilih atau tidak dipilih rakyat, program yang mana dari seorang kandidat pemimpin ke depan. Saya pikir ini bukan perlombaan, ini bukan sebuah pertarungan, Iya, iya. tapi ini adalah berlomba berbuat baik untuk masyarakat Palembang. Iya. Jadi saya nggak melihat resiko apa yang mengerikan di dunia politik, tidak gitu loh. Tidak, artinya kalaupun kita belum beruntung menjadi pemimpin ke depan, kita sudah menjadi pemimpin di hati rakyat, bukan kita apa namanya secara legal formalnya menjadi penguasa, tidak. Atau dianggap itu bukan berisiko, tapi tantangan barangkali. Oh, tantangan, kali itu saya sepakat, Bang. Kalau Iya, tantangan iya. iya. Iya, ya udah. Siap. Mungkin ini Pak, teori Maslow itu Pak. Nah, Jadi ketika orang itu kebutuhan makannya Oh. sudah terpenuhi, kan Iya. ujung-ujungnya kan motivasi kekuasaan Pak. Bisa. kalau Maslow itu kan tangga, Ah, tangga kebutuhan. iya. Pertama kebutuhan dasar, Mas Charma sudah memenuhi. Sudah cukup makan. Pasti muncul kebutuhan yang lebih tinggi lagi. Aktualisasi Pak. Hah? Aktualisasi. Belum. Oh, belum. Rasa aman dulu. Oke. Nah, rasa aman dan nyaman. Artinya itu kita itu punya pekerjaan yang menjamin kehidupan kita. Asuransi misalnya ya. Nah, terpenuhi itu, muncul lagi yang lebih abstrak lagi. Apa? Rasa cinta dan kasih sayang. Kita ingin
peduli pada orang lain dan kita ingin orang lain peduli dengan kita. Tapi dalam pengertian yang sebelum luas-luasnya, saya kira Mas Charma Dan orang-orang yang ingin jabatan publik, ingin mengaktual, ya itu yang keempat ya. Iya. Mas Charma ingin mempedulikan masyarakat, Oke, Pak. ingin peduli terhadap nasib warga Kota Palembang. Iya. Itu kata Mas Lo, gitu kan? Iya. Tapi peduli saja kan tidak cukup. Nggak cukup. Ya, harus ada sarana untuk mewujudkannya. Aktualisasinya. Nah, itu aktualisasi diri. Oke. Melalui apa? Jabatan. Kekuasaan. Nah, jabatan itulah sekarang yang sedang kita bicarakan, gitu Iya. kan. Nah, tadi kan Mas Charma bicara tentang apa tadi? Program juga ya. Iya. Nah, sebelum program Oh, visi. kira-kira apa Visi, tantangannya, Pak. Pak Aris? Ya, jadi Baik dalam pengertian luas, Iya. pemimpin masyarakat. ada kebutuhan naluriah manusia juga, Pak. Nah. Setelah berbagai macam kebutuhan dasarnya terpenuhi, Iya. maka pada tingkat yang paling puncak itu adalah aktualisasi. Baik kekuasaan, pengakuan, gitu Iya. kan. Nah, kan dari sisi misalnya para calon-calon kepala daerah ini kan maka dia akan menjajakan dirinya Iya, iya. bahwa dia itu pantas untuk dipilih. Ya. Nah, mungkin Mas Charma bisa menjawab Iya. mengapa Mas Charma ini pantas untuk dipilih Iya. dibandingkan dengan calon-calon yang lain. Nah, Baik, langsung menohok ini. Enggak, dalam dunia politik memang begitu. Iya, siap. Jangan sungkan-sungkan mengatakan bahwa saya ini pantas dipilih, kan gitu dan ya. aku akan menyelesaikan masalah kalian. Benar. Ya. Jadi latar belakangnya abang-abangku seniorku berdua 2020 saya pada titik puncak menurut saya dan Iya. lingkungan melakukan gerakan-gerakan kritisi terhadap pemerintah 3 tahun daerah. yang lalu ya. Ya, 2020 ya. Masalah Omnibus Law waktu itu. Oh, Nah, akhirnya saya merasa ada sisi ruang kebatinan saya yang tergeser gitu, bahwa bagaimanapun gelombang penolakan Omnibus Law kemarin, ya hebatnya gerakan dari bawah, toh kita masih kalah dengan tinta kekuasaan. RUU Omnibus Law itu akhirnya terus berjalan. Akhirnya saya mengambil ruang yang berbeda. Coba saya geser kawan-kawan yang selama ini mengkritisi secara masif terhadap semua kebijakan pemerintah itu dengan mendirikan sebuah organisasi yang disebut dengan Gerakan Cinta Rakyat, Gencar. Oke. Nah, DPP Gencar saya dirikan, kemudian kita coba fokus pada gerakan peduli sosial. Iya. Waktu itu kita dihantam oleh COVID-19. Ya. Semua ketahanan ekonomi hancur. Ya. Warung tutup, pengangguran banyak, perusahaan PHK di mana-mana. Saya ngambil ruang itu di tengah-tengah publik. Saya membagikan beras sampai 3 tahun terakhir itu 210 ton. Kemudian membantu 1.000 warung dengan permodalan 1 juta. Ya. Kemudian masalah KIS kita sudah sampai 12.000 lebih. Kita bantu KIS anak putus sekolah sudah angka 2.000-an. Kemudian mereka yang tidak bisa berobat, tidak punya kartu KIS, berobat di rumah sakit itu sudah pada angka 300-an. Dari penyakit sepele sampai operasi jantung semuanya kita biayai. Di sini teman-teman aktivis menemukan ruang nyaman bahwa memberikan warna tersendiri bagi kehidupan bermasyarakat tidak harus dengan kekuasaan. Ternyata dengan komitmen bersama membangun organisasi Gencar, kita bisa mengambil ruang peduli di tengah-tengah masyarakat. Alhamdulillah mendapat empati dari pemerintah kota, kabupaten, dan provinsi se-Indonesia. Kita berhasil melantik 7 provinsi, kemudian 22 kabupaten kota. DKI Jakarta, Jawa Timur, Lampung, Sumatera Utara, jadi termasuk Sumatera Selatan. Nah, itulah yang membuat dorongan kuat bagi saya selaku Ketua Umum DPP Gencar mendapat masukan dari kawan-kawan Ketum Pak Charma, bagaimana kalau kita pegang kekuasaan di Kota Palembang ini, kita bisa berbuat lebih lagi untuk masyarakat. Saya memutuskan untuk maju jalur independen
wali kota atau tidak, ini tidak mudah kan, Bang. Iya, iya. Cukup lama pertimbangannya. Saya mencoba meyakinkan diri dulu. Iya, iya. Setelah diri saya yakin, kami pernah dapat 5 penghargaan nasional, tokoh muda peduli nasional, dari MURI, dari Kementerian Sosial, dari Gubernur DKI Jakarta, kemudian dari beberapa lembaga-lembaga penghargaan nasional. Nah itu tolak ukur bagi kita. Ayo kita ikut konsiderasi, kita mulai serius menyusun. Jadi begini. Ini orang gelisah, Pak. Tidak. Iya, sebenarnya begitu, Pak. Gelisah. Sebenarnya begitu. Pengen membuat lebih. Gelisah kalau tidak ada antaranya, Iya. tinggal gelisah aja. Tapi ternyata antaranya itu COVID-19. Oke. Ya, itu Jadi momentum. orang melihat COVID-19 itu kan bencana yang menakutkan. Tapi bagi Mas Charma itu adalah titik kisar. Titik kisah. Betul sekali. Titik kisar untuk menentukan pilihan baru ya. Iya. Ini menarik ini. Betul, Bang. Menarik itu. Iya. Nah, Aku boleh sambil seruput dah. boleh, Saya jual boleh, manen boleh. kopi. Saya jual manen kayak kopi. Bukan ada pertanyaan begitu. Awi ngomong tadi kan, beliau ini kan bisa. Iya. Baru aja kan ngobrol. Tanda-tanda negarawan itu adalah orang yang bisa. Barangkali ingat itu Kalau ya. sudah hilang rasa gelisah di tengah-tengah pemimpin, bahaya itu. Iya. Nah kan orang menjadi pemimpin itu kan bisa berangkat dari suatu kegelisahan. Iya, iya. Melihat misalnya Bung Karno kan melihat dia gelisah, melihat para petani yang penghasilannya pas-pasan, dan kemudian bagaimana meningkatkan penghasilan dari petani itu kan. Iya, iya. Nah, tapi kan ada juga orang yang menjadi pemimpin itu berangkat dari kenyamanan, Pak, atau kenikmatan, Pak. Kan Latar belakang. Iya, latar tapi belakang, ya. Ya, karena kalau saya jadi- kira yang kegelisahan itu yang bagus. Iya. Ya, memang berangkat dari kegelisahan. Kan masalah itu Dan kan. maksud aku Saya ditanya lagi, sepakat, Pak, Bang. melihat kegelisahan itu melihat Silakan. apa di Iya. Palembang? Jadi Silakan. kita kalau melihat historical pondasinya berdiri Malhaim ya, dengan Bung Karno berkeliling, Iya. bersepeda, melihat para pekebun, para petani, di situ timbul kegelisahan. Nah, Pak Charma sudah jalan ke mana, Saya Pak? jalan itu di kota Palembang, kabupaten-kabupaten, 6 bulan Covid itu sekitar bulan Juni. Ah. Itu kita melihat banyak sekali PHK. Saya mengadvokasi kawan-kawan yang dipecat secara sepihak oleh perusahaan. Kemudian warung-warung tutup. Di zaman itu Itu kena di pertengahan dipecat 2020 pemerintah itu. sebelum Gencar berdiri di bulan Agustus, kami menginventarisir kegelisahan di tengah-tengah Iya, masyarakat, penghasilan rendah. Kumpullah saya, di sini ada Bung Jai Marta, Ketua Iya. Dewan Pengawas Gencar, ada Bung Empin, semua aktivis itu Iya, kumpul. Kita bahas ini. Ada Bung Tumpal waktu itu. Kenapa ini? Kalau misalnya Mas Charma jadi wali kota misalnya, Eh, apa yang akan menjadi lebih baik dari pemerintahan Kota Palembang? Saya pikir siapapun tokoh-tokoh politik itu bisa menjadi pemimpin atau wali kota. Tetapi saya ambil benang merahnya adalah mereka yang betul-betul bertujuan berpolitiknya untuk mensejahterakan. Apa itu kata sejahtera itu mudah menyebutkan, Iya, tetapi iya, iya. mewujudkannya itu tidak mudah. Nah, bagaimana dia bisa mensejahterakan masyarakat sedangkan dia tidak pernah hadir di tengah-tengah masyarakat? Dia tidak pernah merasakan harga beras melonjak. Dia tidak pernah merasakan minyak sayur nggak ada. Dia tidak pernah merasakan kesusahan. Iya, iya. Bagaimana membagi uang 10.000 anak tigo? Bagaimana biaya sekolah? Ya kan? Bagaimana biaya berobat yang tidak notabene gratis? Dan dia tidak merasakan bagaimana di tengah malam dia kedinginan. Token habis. Ternyata kasurnya basah. Kasurnya basah banjir. Nah ini saya bilang kegelisahan itu sebenarnya sudah menumpuk pada diri kami para aktivis sebelum mendirikan Gencar. Jadi tujuan mendirikan Gencar murni melakukan giat-giat peduli dan merasakan betul apa yang terjadi di tengah-tengah masyarakat pada saat Covid waktu itu. Tidak ada tujuan mau mendorong Ketum Gencar menjadi wali kota Palembang, tetapi waktu yang membuktikan bahwa 3 tahun ini Gencar diterima di tengah-tengah masyarakat Indonesia, terutama di DKI Jakarta, di Lampung, di Sumatera Selatan. Akhirnya apa? Inilah yang mendorong pemikiran teman-teman Dewan Pengawas Gencar untuk mendorong saya
ayo kita maju dari jalur independen. Nah, Kita sudah terus siap. begini. Jadi secara pribadi keluarga sudah siap. Latar belakang insya Allah. menunjang, Pak. Menunjang. Latar belakang menunjang. Visi dari Mas Charma sudah kita dengar juga. Nah, tapi saya bukan nakut-nakuti Siap, ya. siap bang. Nah, iya. Iya. Baik. Belum apa-apa katanya udah nakut Perlu dibahas. Perlu dibahas. Siap. Iya. Iya, suka atau tidak suka, gitu kan? Ya. Setuju tidak setuju, Mas Charma nanti akan menghadapi Fakta realita politik. Nah, realita Berhadapan politik sama penyelenggara. Iya. Berhadapan sama kapitalis. Dari pemilih, Siap. dari penyelenggara, dari kompetitor yang lain. Seandainya sudah terpilih nanti di DPRD, Siap. itu tantangannya udah lain lagi. Kalau gitu. sekarang kan Pak, kalau sudah Belum. cukup KTP. Alhamdulillah 172.000 KTP. Sudah 2 bulan ini kita verifikasi. Wow. Syarat 66.000. Ah, 60.000. Nah iya. itu tantangan pertama. Ya, tantangan. Sudah kita lewati, Pak. Kan belum pendaftaran. Oh iya betul. Nanti tanggal 5 Mei. Bismillah. Iya. Nah, berbeda dengan calon-calon dari partai, Ya. calon independen ini kan nantinya akan dilakukan verifikasi faktual, Ya. Ya. kan? Apa betul KTP yang dikumpulkan oleh Pak Charma Ya. ini Mm-mm. adalah betul-betul seperti sebenarnya? Iya. Ya. Nah, itu hambatan pertama kan? Iya, iya, iya. Ya, sebab hambatan itu bukan hanya datang dari pesaing-pesaing politik, Iya. bisa juga dari penyelenggara. Iya. Gitu. Ah. Antara apakah KTP itu nanti ketika verifikasi faktual memenuhi syarat Iya. atau tidak memenuhi syarat. Nah. Nah, sementara kan kita sekarang ini kan ada di viral-viral itu kan bahwa kadang-kadang penyelenggara ini dari tingkat paling atas memberikan instruksi tertentu kepada yang Ya. sampai yang paling bawah, misalnya gitu. Pawang-pawang ya. Pawang-pawangnya mungkin Pawang-pawang penyelenggara. yang tidak memenuhi syarat diminta menjadi memenuhi syarat, Iya, iya. yang memenuhi syarat Menjadi diminta tidak. menjadi tidak memenuhi syarat. Baik. Persiapannya bro, gimana bro? Iya. Bang Aris, saya seneng nih. Mantap ini. Ini sudah kita pikirkan jauh-jauh hari oleh teman-teman para Ya. pemikir di kitab Bincang. saya. Bagaimana nanti kita dijegal istilah bahasa. Kita langsung to the point bela. Operasi pencegahan. Operasi pencegahan. Kalau kita dianggap berbahaya, jangan dilurus ke budaya. Bahaya juga mengganggu konstelasi. Nah, tapi kami pribadi dikelilingi oleh teman-teman aktivis yang selama ini sudah teruji, Bang. Mereka biasa mengadvokasi masyarakat dengan hati, saya katakan. Mereka semua siap berjuang menjadi tim advokasi saya dalam hal kami ada tim pemantau pemilu. Ketika ada kecurangan nanti, KPU, ini teman-teman sudah memantau kalian ini, ya kan, aktivis siap menggeruduk, ya kan. Nah, jadi kami sudah persiapkan itu. Itu dari segi advokasi di penyelenggara, tetapi juga dari segi legalnya lawyer pun sudah kita siapkan. Alhamdulillah di Gencar itu ada 9 ketua asosiasi lawyer yang semuanya adalah keluarga besar Gencar. Semua sudah jauh-jauh hari sudah kita Bukan persiapkan. cuma untuk nakut-nakuti. Bukan cuma untuk nakut-nakut, tapi harus kita takuti hari ini. Karena kita sudah sama tahu bahwa konsentrasi politik itu realitanya tidak seindah yang dibayangkan. Iya, soalnya Kita- begini. Walaupun konstitusional, Ya. tapi partai politik itu tidak senang dengan Iya, calon betul sekali. independen. Betul Benar sekali. Pak. Hah? Benar ya. Iya, Betul sekali. tidak senang. Padahal mereka sudah ada wakil di legislatif, Sudah ada. ya kan? Tapi mereka masih mau merebut eksekutif. Benar. Nah, ini. Dan mereka maunya lewat jalur Partai. partai. Iya. Gitu. Terus cara mereka menghambat atau menghalangi itu Pak? Dengan mahar politik tadi. Iya, dengan mahar politik. Dengan mahar politik. Siapa punya uang yang besar pasti akan diusung oleh partai. Ya kan? Kami tidak menggunakan mahar, kami akan real survei. Faktanya yang terjadi di Republik ini, Iya, siapa iya, ada iya. uang itu abang saya. Nah, seperti itu. Makanya kami putuskan untuk maju di jalur independen. Mantap. Nah, seterusnya seandainya itu dari segi pencalonan ya. Siap. Nah, dari segi apa namanya ini?
Pilihan. pelaksananya. Iya. Itu kan nanti ada kampanye. Walaupun para ahli menyatakan pengaruhnya tidak banyak, tapi secara teoritis kampanye adalah momen bagi calon untuk menjual gagasan kepada pemilih di Kota Palembang. Nah, gagasannya jangan tinggi-tinggi, yang bisa dipahami rakyat kira-kira apa gagasan Mas Charma itu. Iya, saya sudah dari setahun yang lalu. Ini soal kesiapan tadi itu ya. Ya, menjual gagasan, artinya semi program lah di tengah-tengah masyarakat dengan menyebarkan banner baliho yang bertuliskan program saya. Misalnya berobat gratis nian, sekolah gratis nian, kemudian gaji RT 2 juta, kemudian marbot masjid, imam masjid dan para tenaga pendidik honorer itu sejahtera. Saya melihatnya hal-hal yang mendasar dulu di tengah-tengah masyarakat. Kemudian menghidupkan UMKM, karena fakta di Kota Palembang hari ini, data yang kami punya, dulu kita punya di Kota Palembang 13.000 warung ya, di Kota Palembang. Tetapi udah didata berarti ya? Enggak, kita punya data di Dinas Perdagangan dan Koperasi. Mudah sekarang mengakses data. Tapi hari ini warung kita di lorong-lorong itu sekitar 3.300-an warung lagi. Artinya ada 10.000 warung tutup di Kota Palembang. Dua faktor yang menyebabkan itu semua. Yang pertama, memang daya beli masyarakat itu jatuh akibat COVID-19 kemarin. Fakta. Soal warung tadi itu serius. Sangat serius ini, Pak. Makanya saya bilang UMKM harus hidup kembali karena ketahanan ekonomi kita itu di level terendah dari situ. Kemudian bukan aku pengen ngomong bahwa Mas Charma ini ngomong soal warung-warung rakyat ini, itu kan kesannya kan anti minimarket. Bukan begitu. Jadi begini, silakan minimarket tumbuh, silakan. Tetapi ada kebijakan ulu dan ilir dari pemangku jabatan, dari wali kota misalnya kan. Boleh saya sebut merek lah ya. Itu dulu cuma berapa ratus, sekarang udah berapa ribu di Kota Palembang. Nah, terus mau dibatasi? Satu apa? Ya harus saya batasi nanti. Saya katakan kepada para pemodal, saya akan membatasi. Membatasi izin maksudnya? Bukan membatasi izin, rules dengan rules. Misal contoh, kalau dulu itu jualan apa namanya mie instan, mie instan itu di satu kardusan. Hari ini jualnya bungkusan. Eceran, itu tidak boleh, harus ada kebijakan. Iya, dulu jual telur itu packingan, sekarang per butir jual telur. Butir. Dan ngomong-ngomong, pernah punya kajian tentang minimarket ini yang mungkin membunuh berapa warung? Iya, masuknya pertama kali 2017 itu boleh dicek di Google, saya sama teman aktivis Hasbi yang demoin nggak boleh masuk di Kota Palembang. Kenapa? Karena kami belajar dari Kota Padang ya, dari Bangka. Kenapa mereka begitu kepala daerahnya begitu worried, begitu khawatir masuknya minimarket di kota ya? Karena mereka sudah memprediksi bahwa hadirnya minimarket akan menutup usaha UMKM di warung-warung, di lorong-lorong. Nah ini ternyata hari ini terjadi di Kota Palembang. Kalau kita mau ekstrim selaku pemimpin, kita tutup nggak mungkin. Berapa puluh ribu karyawan akan tergulung. Ya kan, artinya kita batasi dengan kebijakan ulu dan ilir. Kebijakan ulunya kita stop dulu ya. Ya kan, kita tumbuhkan dulu ilirnya, warung-warung kecilnya. Kemudian kita buat aturan. Kamu boleh buka, tapi jangan jual telur itu butiran, packingan. Kamu boleh buka, jangan jual gula per kilo. Kasihan warung-warung gitu. Ya kan? Boleh jual rokok, ya packingan dusan atau satu slot. Jangan jual bungkusan. Terus nantinya itu akan diimplementasikan dalam bentuk kebijakan. Wajib. Peraturan wali kota wajib itu harus didukung sama DPR itu. Kalau enggak, kasihan warung-warung kita. Kemudian dari ilirnya juga saya terus dulu Bang, karena ini penting sekali diketahui oleh masyarakat. Dari ilirnya negara harus hadir di UMKM. Kami sudah mempraktekkan 2021, 2022 kami membantu 1.000 warung permodalan. Warung itu kami bantu 1 juta per warung, tapi bukan berupa uang.
berupa mie instan, berupa beras, kopi, gula, minyak sayur yang mereka bisa bangkit kembali warungnya supaya bisa hidup gitu loh. Nah kemarin istri saya juga bersama teman-teman bantu lagi 700 warung, satu warung 1 juta lagi. Itu sudah kita praktekkan loh di Gencang. Dan kalau seandainya kita memegang kekuasaan, artinya kita bisa membantu bukan 1.000 warung, 13.000 warung yang mati ini bisa kita hidupkan kembali dengan tinta kita gitu loh. Iya. Tapi saya menyinggung yang gratis-gratis tadi. Siap. Ada berapa macam tadi ya? Apa itu Pak? Yang gratis-gratis. Yang gratis itu Bantuan-bantuan tadi Bang. enggak, Iya. yang program ya, Iya. program gratisnya. Nah, hari ini rakyat miskin kota kita Iya. ya setelah Covid-19, dulu sebelum Covid datanya 52.000 rakyat miskin kota. Hari ini 131.000. Boleh dibuka di BPS Kota Palembang. Ya, hari miskin kota bertambah 80.000. Kuota kita, PBI kita untuk kartu KIS itu belum bertambah, masih 52.000. Iya. Artinya ada 80.000 warga Kota Palembang Yang tidak benar. bisa mendapatkan kesempatan kartu KIS. Kenapa? Ya karena siapa yang mau mensubsidi APBD, mensubsidi bayarannya, anggarannya gitu loh. Nah ini harus kita atur betul. Bagaimana 131.000 dari kota bisa menerima hak mendapatkan pelayanan kesehatan gratis nian. Itulah skemanya harus kita atur. Nah, itu yang saya maksud. Yang gratis itu kan artinya rakyat tidak perlu membayar. Tidak perlu membayar sama Tapi sekali. sebenarnya tetap membayar. Ya sebagian Diambilkan membayar dari sebenarnya. APBD. APBD. Nah, ini maksud saya itu. Macam kan dari calon independen. Ya. Artinya kalau menang Macam akan berhadapan dengan DPR. DPR Wah. dengan kepentingan yang sudah mapan dari lama itu. Iya. Ini apa-apaan ini mau Iya. operasi gratis semua gitu. Iya. Apa Ini Pak pertanyaannya Bang? Ah, Pertanyaannya Bang? mungkin enggak itu? Pertanyaannya Itu mungkin atau maksudnya tidak. itu. Banyak Mungkin contoh di Indonesia ini Iya. yang maju dan menang dari jalur independen. Ada, Kita ya. sebut saja di Bengkulu, Iya. kita sebut saja di Kota Malang. Mm-mm. Kami mempelajari bagaimana mereka menerapkan kebijakan-kebijakan eksekutif harus berhadapan dengan legislatif. Iya. Ternyata sederhana. Ah, Realita politik hari ini yang penting, Ya. maaf aku ngomong tanda kutip, Ya. jatah partai itu jangan dikurangi, aspirasi jangan dikurangi, Benar. bila perlu ditambah aspirasinya. Ya. Tetapi memang aspirasi salurannya betul-betul untuk program yang berpihak kepada rakyat. Saya pikir itu yang mau saya ajak kerjasama. Legislatif jangan khawatir, apalagi hari ini yang duduk di DPR menang ini saya melihat komposisinya banyak aktivis yang jadi. Iya, iya. Saya pikir akan lebih mudah bagi saya selaku aktivis juga yang menerapkan kebijakan yang pro rakyat. Pak itu benar Pak, soalnya pengalaman Pak yang berbicara tadi Pak. Iya ya. Bergumul dengan politisi-politisi lokal. Iya. Tapi kalau bukan itu Pak pertanyaannya Pak. Kesan aku Macam ini berani. Benar Pak. Nah, harus berani. begitu Pak. Memang selama ini kemauan politik dari pimpinan yang tidak ada. Pak itu kan Itu yang harus diterobos. anggota DPR kan BST Pak. Nah, BST ya Pak. kalau besti kalau sama kepentingannya. Tapi kalau Macam Itu realita nanti politik ngomong, harus diakui. Gini. Nah, kita bukan besti lagi ini gitu. Aku ya. lebih gampang membayangkan itu Pak. Eh. BST antara pemimpin politik, kepala daerah dengan legislatif masih terpikir lah. Ya. Tapi nanti akan ada persoalan antara pemikiran-pemikiran yang baik di tingkat pengambilan keputusan Ya. dengan lapangan Pak. Iya, betul. Jadi dengan lapangan itu misalnya tadi program berobat gratis bla 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 ditunjang dengan pendanaan. Nah, nanti akan berhadapan dengan kenyataan di lapangan. Iya. Kenyataan itu maksudnya Cukup nggak anggaran kita? Tugas di lapangan. Cukup Pak. nggak anggaran kita untuk semua program Enggak. itu? Petugas di lapangan. Nah. Bagaimana petugas di lapangan itu akan melayani masyarakat? Iya. Nah ini kan akan terjadi Jadi selama ini kita tidak saro-saronian, sekarang kok catnya saronian gitu ya. karena kan di birokrasi juga ada kepentingan Pak. Iya. Bekerja dengan nyaman. Baik. Saya coba menarasikan bahwa APBD kita di angka 4 triliun. Nah. Kalau kita mentok bicara APBD, siapapun bisa jadi wali kota. Siapapun bisa jadi wali kota. Tokoh-tokoh partai, tokoh-tokoh publik bisa.
Jadi Kalau sedang ngomong politik anggaran ya. Kalau kita ngomong angka 4,1 triliun. Tetapi kalau kita bicara potensi daerah, PDRB kita nih Kak, 161 triliun. Potensi ekonomi yang bersumber dari Sungai Musi itu puluhan triliun per tahun. Itu yang harus kita maksimalkan. Kita ini kota perawan yang belum disentuh, Pak. Iya. Tapi perawan tua. Iya. Kenapa nggak ada yang mau melirik Palembang? Karena mulutnya bau. Iya. Perawan tua yang bermulut bau, ini istilah kami. Iya. Istilah tim kami. Apa artinya? Artinya apa? Kita ini belum bisa dijual di tatanan nasional ataupun banyak internasional. Potensi PDRB kita besar gitu lah. Artinya apa? Artinya kita harus jago-jago bawa investor ke kota Palembang. Jangan kita ngandalin APBD 4,1. Ribut lah pasti DPR. Duit 4,1 kuenya, belanja rutin di situ, belanja operasional, belanja pembangunan di situ galau. Belum aspirasi pokir DPR di situ galau. Tapi kalau selaku seorang pemimpin dia membaca potensi Palembang ini, wah ini potensi kita besar ini. Kalau dimaksimalkan, kita bisa mendatangkan investor. Sungai Musi dijadikan sentra ekonomi, Sungai Musi dijadikan sentra wisata. Satu lagi, Darussalam kita, istilah Palembang Darussalam kita, ini bisa mendatangkan investor yang luar biasa dari segi agama dan dari segi cagar budaya. Iya. Hari ini kan tidak terwujud itu gitu loh. Jadi maksudnya wisata religi, Wisata religi, wisata kuliner, itu semua bisa dilakukan. Destinasinya itu harus bisa kita maksimalkan. Tapi bagaimana caranya menuju itu semua? Ya tentunya kita perlu pemimpin yang berani kan. Saya ingat dua hal ini dari Mas Charma. Tadi ngomong UMKM. Siap. Bawah ya. Iya. Kemudian ngomong investor. Apa tidak bertentangan itu? Nah, dari mana bertentangannya? Ya, Kalau investor artinya dia akan membawa Modal kepentingan modal besar. Ya. Yang penting salurannya, Pak. Salurannya. Kota tanpa teknologi mati, Pak. Ya. Teknologi tanpa peradaban nggak ada juga. Ya. Artinya apa? Salurannya harus benar. Yang seperti Saluran apa? ya. Saluran pembangunannya harus benar. Akan saya bilang politik anggaran, program pembangunan itu harus selaras. Tapi ini semua perlu leadership. Segitiga ini harus leadership. Bagaimana seorang wali kotanya mampu membuat saluran yang tepat, efektif dan tepat. Ya, Mas Herma, misalnya aku ini salah satu warga di lorong-lorong kecil di 13 atau 14 ilir. Ya. Nah, Dulu. kalau misalnya Mas Charma terpilih, perubahan untuk aku itu. Ya tentunya kalau di masyarakat menengah ke bawah, terutama di lorong-lorong yang banyak di kota Palembang ini, miskin kota, kita harus menentaskan dulu Pak, yang namanya daya beli masyarakat harus ditingkatkan. Bagaimana supaya daya beli masyarakat, potensi ekonomi di bawah ini harus dihidupkan. Nah, inilah kami pernah membuat konsep yang namanya integralisasi ekonomi kerakyatan. Bagaimana menghubungkan antara lumbung niaga, pasar-pasar induk dengan sentra-sentra niaga yang ada di kampung-kampung. Sebenarnya ngomong pasar, Pak. Di Palembang sudah ada 2 pasar yang tidak terbangun. Anti klimaks ini Pak, sebenarnya anti klimaks. Di saat kita ngomong cita-cita ke depan UMKM, pasar-pasar kita ditutup. Pasar 16 atas nama heritage dan modernisasi dibantai hari ini. Saya nggak tahu nih kapan selesainya dan berapa ribu orang kehilangan sumber daya kehidupan. Nah ini kan akan terpilih dulu wali kota yang baru kan, baru bisa memperbaiki persoalan pasar itu. Pasar 16 itu punya Pemkot apa Pemprov? Gedungnya itu pasti di aset pemerintah kota Pak. Asetnya, operasionalnya itu diberikan sepenuhnya kepada PD Pasar namanya, perusahaan daerah. Perusahaan daerah bekerja sama dengan pihak swasta. Nah, itulah ini yang menjadi kacau balau. Jadi kios 2x2 350 juta. 350 juta. Ya, nyewa ruko Kak kalau semahal itu. Berapa 200? 350 juta. 2 kali 2 meter. Nah, maksudnya kalau Pak Charma ini jadi wali kota akan diturunkan jadi 5 juta, Bu. Saya sedang mengkaji bersama teman-teman
poin-poin pasal kerjasama antara pemerintah kota melalui PD Pasar dengan PT BCR, dengan investor. Apa yang membuat masyarakat ini hari ini di Nembas tergusur? Ya harus mengalah, kalau tidak ada uang DP 100 juta maka keluar. Nah, hari ini sudah digembok. Saya melihatnya ada celah, ya. Bisa tidak wali kota terpilih nanti rekontraksasi? Pak Cerma, jadi ngomongnya itu hari ke-10 setelah saya dilantik maka saya akan itu dong. Saya belum bisa seperti itu karena kita takut menabrak peraturan perundang-undangan. Tidak boleh juga wali kota terpilih menabrak. Makanya kita pelajari dulu hari ini. Pelajari apakah itu dalam menabrak. waktu 2 tahun harus lunas yang 350 juta. Ya, dalam waktu 2 tahun. ini kan kebijakan pemerintah yang sudah-sudah. Saya tidak bisa ngomong ini benar atau salah, tetapi hasilnya hari ini sudah bisa dilihat bahwa pedagang dalam waktu yang tidak tahu sampai kapan kehilangan usaha. Ya. Kalau mereka mau lanjut, mereka harus ikuti aturan main. Benar. Saya melihatnya ini seperti zaman company, Pak. Maksa gitu. Maksa, iya. Ada duit, kau jualan tidak kasih duit, kau berlarilah dari sini. Iya. Nah, saya bilang ini apa sebenarnya tujuan revitalisasi ini gitu kan. Nah, inilah yang sedang kami kaji, di mana celah Solusi yang adalah untuk sekarang. Kalau untuk sekarang nantinya, ya harus rekontraksasi. Okay. Rekontraksasi lagi, harus kita ubah lagi perjanjian kerjasama ini gitu kan. Yang betul-betul memudahkan bagi usaha kecil, bukan karena ini sentra ya, ini lumbung niaga, pasar induk itu lumbung niaga, ya kan, yang salurannya itu ke kampung-kampung, tapi bukan cuma di kota Palembang, dari Banyuasin, dari OI, dari Oki, melalui Sungai Musi mereka mengambil barang di lumbung niaga kita di Pasar 16. bukan cuma soal ekonomi, tapi kan Pasar 16, Pasar Cindi itu kan menjadi ikon dan peradaban, dan juga menjadi landscape-nya kota Palembang. Iya. Jadi kalau misalnya kita itu dari luar kota, ketika kita nyampe jembatan Ampera, wah aku sudah nyampe Palembang. Pasar 16. Turun dari jembatan Ampera kelihatan menara misalnya Pasar Cindi. Itu yang menjadi lanskap kota Palembang. Itu suasana kebatinan rakyat kota Palembang yang menganggap itu peradaban. Tetapi hari ini pemerintah tidak menganggap itu sebuah peradaban. Ini sebuah bisnis besar yang menghasilkan keuntungan besar menurut kacamata pemerintah terdahulu, akan menghasilkan PAD yang besar. Mereka lupa bahwa ada peradaban di situ. Nah, itu yang menurut saya harus kita. Sungai Musi yang memang sejak zaman dulu menjadi pusat perdagangan, jalur lalu lintas komoditas lokal. Ya. Saya kira ada poin yang bisa kita tangkap ya dari apa yang disampaikan oleh Mas Carmay. Dari segi obsesi ada, visi ada, pemahaman tentang masalah juga ada, dan saya simpulkan itu sesuatu yang langkah yang berani ya dari Mas Carmay. Tapi nanti tentu kita akan harus tetap Mas Carmay mempersiapkan diri dengan tantangan-tantangan yang dinamis, yang mungkin sekarang belum ada, nanti muncul, gitu kan? Nah, saya kira dari segi itu kita bisa ya menyimpulkan bahwa Mas Carmay itu berhak, layak untuk punya keinginan berbuat sesuatu untuk warga kota Palembang. Jadi kalau 1 sampai 10 berapa nih? Apanya? Ratingnya 1 sampai 10 Nanti kalau aku terlanjur ngomong itu nanti aku kalah lagi. Aku kasih nilai 9 dari 100. Dari 100. Wah. Malah yang dikasih nilai itu malah jadi nanti. Oke. Closingnya? Ya. Mas Carmay? Iya. Kalau saya closingnya, hari ini kita tidak sedang berlomba-lomba merebut kekuasaan. Kita sedang berlomba-lomba menebar kebaikan. Jalur utama
Saya adalah independen karena saya percaya kekuatan rakyat itu jauh lebih besar Ya. daripada kekuatan partai. Ya, karena notabene-nya partai lahir dari rakyat, artinya sumber kekuatan ada pada rakyat. Hari ini mari kita berlomba-lomba menebar kebaikan saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu Pak. Baik, demikian para sahabat Suara Basinglah, dengan demikian bincang-bincang kita ya sudah dapat kita akhiri, dan sampai ketemu di lain kesempatan Suara Basinglah. Basinglah. Ini. Jadi,